Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini saya bisa silaturahim di kantor BPSB Pak ya, BPSB Jawa Tengah. Saya sekarangnya tinggal di Jogja, kalau asalnya dari Karanganyar arah Tawangmangu. Bapak Ibu kalau beresor Tawangmangu nanti ada kecamatan namanya Karangpandan sebelum Tawangmangu itu ya, saya di kecamatan Karangpandan itu. Jadi dulu kalau kuliah di Jogja, saya kuliah di UGM, itu kalau pulang kampung kan mesti lewat sini karena jalan satu-satunya dari naik bis itu mesti. Jadi mesti ngeliat itu balik benih kantor ini, saya lihat kantor itu mesti lewat ini setiap saat. Jadi cukup akrab kalau dengan bangunan kantornya, tapi baru kali ini bisa hadir masuk ke dalamnya ya. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk kita bisa sharing dalam kesempatan kali ini, dan temanya sangat menarik untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Inspirasi keluarga sakinah penuh berkah. Saya ingin mulai dari apa itu sakinah. Kalau kita yang beragama Islam, kita tahu bahwa sakinah itu bermula dari ayat Allah SWT, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dalam ayat itu ada 3 kata yang sering kita jadikan satu, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dari ayat yang sama. Litaskunu ilaiha, itu kata sakinahnya ya, untuk menjadikan kalian itu menjadi tenang, tenteram, menjadi damai gitu. Jadi dengan pernikahan itu akan menyebabkan suasana ketenangan yang tidak bisa didapatkan oleh mereka yang tidak menikah. Sakinah itu rasa ketenangan, ketenteraman yang tidak didapatkan oleh mereka yang tidak atau belum menikah. Kemudian di atas landasan sakinah itu muncullah waja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan di antara mereka itu mawaddah dan rahmah. Lah yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, kalau di atas landasan sakinah itu ada mawaddah dan rahmah, apa itu bedanya antara mawaddah dan rahmah? Boleh diklik materinya di PowerPoint ya. Nanti materi ini boleh teman-teman miliki, baik yang mengikuti acara kita pakai online. Nanti teman-teman juga boleh kalau mau mengendaki materi PowerPoint ini nanti boleh dibagi, boleh di-share, boleh Anda gunakan. Next. Jadi saya kutipkan ungkapannya Buya Hamka, penjelasannya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ini salah satu kitab tafsir yang produk lokal ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau kita baca tafsir itu kan terjemahan Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Manar, Al-Maraghi, Jalalain gitu ya. Nah di antara tafsir lokal itu Al-Azhar karya Buya Hamka. Di Indonesia ini setahu saya tafsir lokal yang selesai itu hanya 2. Yang satunya Al-Azhar karya Buya Hamka, satu lagi adalah Al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab. Itu tafsir yang lengkap ya. Itu kalau lokal setahu saya hanya 2 itu. Karena nanti ada tafsir Al-Ibris yang belum selesai ditulisnya, Gus Bisri Mustafa ya, yang menulis itu dan belum selesai. Jadi kalau saya gunakan pendekatannya Buya Hamka ketika memberikan penjelasan tentang apa itu sakinah, mawaddah dan rahmah, kata beliau, sakinah itu agar tenteramlah kamu kepadanya. Laki-laki tenteram kepada perempuan, perempuan tenteram kepada laki-laki. Ini bahasanya bahasa lama ya Bapak Ibu. Kalau baca tulisan saya itu kutipan dari tafsir Al-Azhar itu kan tahun 60-an ditulisnya. Jadi kan ini masih cita rasa bahasa lamanya. Akan gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri, karena kesepian, terpencil, tidak berteman. Lalu si laki-laki mencari-cari si perempuan sampai dapat, dan si perempuan menunggu-nunggu si laki-laki sampai datang. Maka hidup pun dipadukanlah jadi satu, karena hanya dengan perpaduan jadi satu itulah akan dapat berlangsung pembiakan manusia. Ini cita rasa bahasa Indonesia lama ya. Itu ketenangan. Kemudian di atas landasan sakinah itu, next, itu ada mawaddah. Nah ini yang menarik, Buya Hamka itu mengkaitkan mawaddah dengan rahmah itu dengan konsep umur. Mawaddah itu umumnya muncul pada umur muda. Makanya beliau mengatakan kalau mawaddah, cinta dan kasih sayang itu cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat itu dapatlah kita menafsirkan bahwa mawaddah
Yang kita artikan dengan cinta ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah tabiat atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang, yang disertai kepuasan bersetubuh. Oleh sebab itu maka tidak ada salahnya dalam pandangan ajaran Islam jika kedua belah pihak suami istri membersihkan badan, bersolek, berharum-haruman, wangi-wangian hingga kasih mesra mawaddah itu bertambah mendalam dari kedua belah pihak. Next, klik lagi. Jadi bedanya dengan rohmah apa? Kata Bu Yamka, sudahlah nyata bahwa syahwat setubuh itu tidaklah terus-menerus selama hidup. Apabila badan sudah mulai tua, laki-laki sudah lebih dari 60 dan perempuan sudah mencapai 50, syahwat setubuh dengan sendirinya mulai mengendur. Tetapi karena hidup bersuami istri itu bukan semata-mata mawaddah, bertambah mereka tua, bertambah pula kasih mesra pihak kedua belah pihak bertambah dalam. Itulah dia rohmah. Nah itu dia ya. Jadi ini konsep umur. Kalau mawaddah itu muda, pengantin baru. Jadi kalau ada di antara kita yang pengantin baru, yang dominan pada pengantin baru itu mawaddah. Cinta, kasih sayang yang menggebu-gebu, yang membara, yang disertai dengan kesenangan-kesenangan syahwat yang dihalalkan. Tapi kalau sudah tua, yang kalau Bu Yamka menyebut angka itu bukan patokan pasti ya, karena setiap orang bisa berbeda-beda. Itu hanya ukuran-ukuran umum saja. Kalau sudah 60 tahun laki-laki ya tentu syahwat seksualnya sudah tidak kayak waktu masih muda. Syahwatnya masih ada, cuma tenaganya yang sudah tidak ada. Demikian pula perempuan yang sudah mencapai 50 tahun tentu sudah berkurang. Perempuan itu makin tua umurnya, semakin menjadi makhluk spiritual. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat, kalau perempuan makin tua jadi nenek-nenek gitu, itu makin nek wong Jawa ngerani berukut itu, kabeh ditutupi gitu ya. Dulu masa mudanya kayak apapun gitu ya, kabeh diler gitu, tapi begitu tua kabeh ditutupi. Padahal kalau pun dibuka orang yang sering tertarik gitu, dia malah ditutupi. Nah, ketika dia itu sudah makin tua, perempuan itu orientasi seksualnya makin berkurang. Laki-laki juga begitu, sama aja. Cuma bedanya kalau laki-laki itu lebih tahan syahwatnya loh. Kalau tenaganya nggak tahan, tapi syahwatnya laki-laki itu sampai akhir hayatnya, laki-laki itu masih memiliki keinginan-keinginan syahwat yang kuat. Makanya kalau Indonesia itu ya, Bapak Ibu boleh lihat data bahwa komposisi penduduk Indonesia itu kelompok umur 60 tahun ke atas itu didominasi oleh perempuan. Jadi mayoritas kelompok 60 tahun ke atas itu adalah perempuan. Artinya apa? Indonesia itu negeri penuh nenek-nenek. Kakek-kakeknya sedikit banget, belum semua jadi kakek sudah mati. Jadi makanya laki-laki itu harus lebih duluan mengamalkan firman Allah, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Maka ketika sudah mencapai umur 40, balagha asyuddah, mencapai puncak kematangannya, wa balagha arba'ina sanah, dan mencapai 40 tahun. Itu Quran menyebut angka loh ya, arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi letterlek Quran menyebut angka itu 40 tahun. Maka apa yang dikatakan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ada dua ayat yang mirip dengan itu, dengan doa yang juga mirip tetapi sedikit berbeda redaksinya. Kalau kita lihat umur 40 itu yang dituntunkan doanya dalam Quran itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk mensyukuri, banyak bersyukur nikmat yang Kau berikan padaku. Jadi bersyukur atas nikmat yang diberikan pada diri sendiri, wa ala walidayya. Dan kita lebih memperhatikan orang tua kita, bahwa kita bersyukur Allah memberikan umur kalau masih ada ya kepada kedua orang tua kita. Tapi umur 40 kita semuanya, laki maupun perempuan, kalau sudah umur 40 itu harus lebih punya perhatian kepada diri sendiri, perhatian kepada kedua orang tuanya. Kemudian Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah, dan agar kita lebih banyak lagi beramal soleh. Jadi kalau umur sudah 40 itu harus makin banyak amalnya, amal-amal kebaikannya. Waslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah aku dengan keturunanku. Harus lebih banyak perhatian kepada anak-anak. Kalau umur kita sudah 40, perhatian kita kepada anak-anak harus lebih lagi kita tingkatkan. Kemudian apa? Inni tubtu ilaik, yang penting Bapak Ibu sekalian. Umur 40 itu bukan untuk puber, tapi untuk taubat. Ini tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Lah umur 40 kok malah golek puber.
Padahal Quran menyuruh kita 40 itu kon tobat. Kowe iki wis 40 ndang tobat to. Akeh lho kancamu ki urung nganti 40 wis mati, urung sempat tobat. Kowe iki dikai umur nganti 40 ndang tobat to. Inni tubtu ilaik. Wa ini minal muslimin, dan aku termasuk bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Saya berdiskusi dengan banyak dosen-dosen psikologi di UGM tentang apakah puber itu nyata atau tidak nyata, dan umumnya dokter-dokter di UGM yang saya di psikologi UGM ya yang saya ajak ngobrol itu, mereka menyatakan itu adalah mitos yang dipercaya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik tentang adanya puber kedua itu. Itu mitos yang dipercaya. Makanya kenapa ada orang kena gejala puber pada umur 40, karena dia mempercayai mitos. Wis 40 kok aku ora puber-puber ya. Akhirnya kemudian mempuber-puberkan diri. Nah, karena mempuberkan diri ya ketemu gejalanya gitu. Jadi bukan karena dia tuh gejala puber, bukan, tapi karena dia golek gitu ya. Dan akhirnya dapat juga gitu. Dan itu rasa nunggu 40 nih kayak ngono ya, dari kapanpun bisa itu. Makanya ketika dibatasi puber kedua ke umur 40 itu ya rasa dibatasi kayak ngono. Makanya 40 itu adalah waktu yang secara jelas dinyatakan oleh Quran itu sebagai bagian atau cara untuk bertobat gitu ya. Inni tubtu ilaik wa ini minal muslimin, dan lebih banyak lagi ketaatan pada Allah SWT. Nah, jadi konsep mawaddah dan rahmah itu kata Bu Yamka, kalau mawaddah itu pengantin baru, anak-anak muda itu mawaddah yang gerengnya itu masih tinggi gitu ya di antara suami dan istri itu. Makin lama umurnya itu gerengnya makin rendah, secara syahwat seksualnya makin berkurang, tapi keterikatannya makin tinggi, kemampuan pemaknaannya makin besar. Jadi rahmah itu cinta yang ditandai dengan mereka itu benar-benar saling memuliakan, saling menghormati, saling menghargai, cinta yang mendalam. Nah, jadi kalau mawaddah itu cinta yang membara, menggebu-gebu, kalau rahmah itu cinta yang mendalam, gitu. Itu cintanya orang tua itu rahmah. Kata Bu Yamka, di waktu badan masih sama-sama kuat dan muda, mawaddah yang tertonjol. Kalau sudah berumur, rahmah yang terkemuka. Suami dihormati dan istri dihargai karena pantas untuk dihormati dan dihargai. Orang tua dikhidmati oleh anak-anaknya, anak percaya dan sayang kepada ibu bapaknya karena ibu bapak tidak pernah kecurian budi oleh anak-anaknya. Jadi menunjukkan interaksi rahmah itu saling menghormati, saling memuliakan gitu ya. Kalau istilah saya itu menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Kalau sudah tua itu, kata John Gottman, seorang terapis pernikahan di Amerika. John Gottman itu punya lembaga namanya Gottman Institute. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau akses ya, www.gottmaninstitute.com itu miliknya dia. Salah satunya dia mengemukakan satu tesis yang menyatakan bahwa tidak ada yang tersisa pada pasangan-pasangan yang tua umurnya kecuali kualitas persahabatan mereka. Kualitas persahabatan. Makin lama umur kita, makin tua umur kita dengan pasangan kita, itu harus mampu makin menjadi sahabat. Itulah rahmah. Makanya kalau dalam bahasa yang paling gampang membedakan bedanya apa mawaddah dengan rahmah itu. Kalau mawaddah itu cinta karena, kalau rahmah itu cinta meskipun. Itu bedanya mawaddah dengan rahmah, biar mudah diingat ya. Jadi mawaddah itu cinta karena. Kalau anak muda nikah yang ditanya ini bagian yang belum nikah, mbak-mbak, mas-mas yang belum nikah, lalu ketika menikah, kenapa kamu mau nikah sama dia? Oh, karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia cakep, karena dia maco, karena dia langsing, karena dia dan seterusnya. Itu karena. Aku cinta dia karena cantik, karena tampan, karena kaya, karena pinter, karena itu cinta karena itu mawaddah. Nanti kalau sudah sama-sama tua, kakek 85 tahun, nenek 80 tahun gitu ya, ketika ditanya, "Kek, kenapa masih mencintai nenek? Nek, kenapa masih mencintai kakek?" Nggak mungkin dia bilang, karena nenek kami itu seksi, karena nenek kami itu genit, karena karena kakek kami itu maco. Enggak begitu, bukan karena. Tapi kakek nenek akan mengatakan, aku tetap mencintainya meskipun rambutnya sudah memutih. Aku tetap mencintainya meskipun kulitnya sudah kendur. Aku tetap mencintainya meskipun giginya sudah nggak ada. Jadi cinta meskipun ya, tetap mencintainya meskipun dia sudah tidak lagi cantik kayak dulu, tidak lagi ganteng kayak dulu. Itu rahmah, cinta yang sangat mendalam. Maka sangat disayangkan kalau kegiatan saya itu salah satunya di ruang konseling Bapak Ibu sekalian ya, di Jogja Family Center. Hari Sabtu dan Minggu kemarin barusan kami memperingati 20 tahun berdirinya Jogja Family Center. Kami membuat
kegiatan nasional kemarin di Jogja di Hotel Kavinton dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari Sabang sampai Merauke ya untuk forum ketahanan keluarga. Jadi 20 tahun kalau Jogja Family Center, tapi saya menjadi konselor itu dari tahun 2000 sejak sebelum ada Jogja Family Center. Jadi kurang lebih 22 tahun saya di ruang konseling itu ya, yang tiap hari ketemu dengan problem-problem masalah-masalah hidup berumah tangga. Nah, pada contoh kehidupan berumah tangga itu ya, kadang-kadang bukan hanya anak muda yang konflik, kan petanya seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Perceraian dan konflik paling tinggi itu terjadi pada mereka yang umur pernikahannya sekitar 5 tahun, bahkan di bawah 5 tahun. Itu yang paling banyak cerai, yang paling banyak berantem, yang paling banyak konflik. Itu mereka yang di bawah 5 tahun. Jadi kami itu sedih ketika yang datang kepada kami itu sudah kakek nenek yang masih berantem, dibawa oleh anaknya atau cucunya untuk konseling ke ruang konseling gitu. Lagu gue tuwek kayak gini gitu. Jadi di masa tuanya tidak bisa menikmati persahabatan. Ngerti nggak betapa tersiksanya di masa tua itu ketika tidak lagi bisa bersahabat. Makanya tadi kata Gottman itu ya Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang tersisa pada pasangan yang tua umurnya itu kecuali kualitas persahabatan mereka. Jadi kalau ada bapak-bapak nyun sewu nggih Bapak Ibu sekalian, kalau nyun sewu kalau di antara panjenengan bapaknya masih hidup tetapi ibunya sudah tidak ada, tinggal bapak sendirian, wis sepuh ditawani ya, bapak masih kerso nikah, tawarkan kepada dia. Kenapa itu penting? Dia butuh teman. Kalau nenek bagaimana? Yo tawanono nenek. Tapi apa bedanya kakek dengan nenek? Nenek itu, perempuan itu ya, begitu dia sudah tua, punya cucu, lalu dia ngurusi cucunya, hidupnya bermula lagi. Dengan cucunya itu, ngurusi cucu itu sudah hidupnya bermakna, hidupnya itu menggembirakan, hidupnya itu menggairahkan. Ngurusi cucu itu senangnya luar biasa. Nenek kakek orang ngono kuwi, kakek dhewean ya. Karo cucu gitu ya, dijak jalan-jalan yang mall, ayo neng Solo Mall gitu, terus melaku-melaku, mulai ya bingung nih bareng mulai kan, terus harus apa gitu. Jadi kalau kakek itu nggak cukup ya hanya dengan ngurusi cucu, maunya kakek itu ngurusi cucu angkat, maksudnya cucu sing iso diangkat-angkat gitu. Nah jadi kalau nenek itu ya, itu dengan cucunya itu sudah semua hidup lagi, semua bermula lagi, happy gitu. Di rumah saya itu ada ibu mertua. Sementara saya sudah punya cucu, jadi kan itu cicitnya ibu mertua saya kan. Bapak ibu saya sudah tidak ada, tinggal ibu mertua yang masih ada, tinggal bersama dengan kami. Maunya kami yang lebih muda daripada dia ya, saya sudah tua tapi kan lebih muda daripada ibu mertua saya. Jadi maunya kami yang lebih muda, ibu itu nggak usah kerja ini, nggak usah kerja itu gitu. Tapi kan itu kebahagiaannya. Kalau kita larang semuanya lah malah stres dia. Makanya dia ngurusi cucu, ngurusi cicit itu kebahagiaan yang luar biasa. Dia happy dan dia sehat karena itu. Jadi kalau dilarang semuanya lah malah sakit ya. Makanya nggak kita larang. Jadi waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, ibu mertua itu yang ngurusi gitu kan. Sampai ngurusi iki seragami sekolah, sing dino Senin, iki sing SMA, iki sing SMP, iki sing SD udah disiapin semuanya. Saya bilang, Bu, lah itu kan nanti membuat anaknya itu nggak mandiri karena nggak bisa. Tapi itu kalau kita larang ya dia malah sedih gitu. Jadi ngurusi hal teknis-teknis itu hidup lagi si ibu mertua itu ya, kayak bermula lagi hidupnya gitu. Jadi tiap hari dia punya harapan baru, ngurusi cucunya, seneng ngelihat cucunya berangkat sekolah, seneng ngelihat cucunya pulang sekolah, itu happy gitu ya. Nek kakek ndelok ngobain nonton kaya ngono kuwi. Next. Jadi rahmah itu cinta yang mendalam seperti itu ya, yang tadi saya katakan itu adalah cinta meskipun. Kalau mawaddah itu cinta karena. Nah, saya membandingkan penjelasannya Buya Hamka itu dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh Don Litroff. Dia seorang terapis pernikahan. Dia menurut teorinya Don Litroff ini, pernikahan itu akan melewati 5 tahapan. 5 tahap kehidupan pernikahan ya, dari tahap pertama itu romantic love sampai tahapan kelima itu real love. Jadi penjelasannya Buya Hamka itu ya, mawaddah itu kan pengantin baru. Itu kalau teorinya Don Litroff ini itu romantic love. Rahmah itu kan pengantin yang sudah tua umurnya. Itu kalau teorinya Don Litroff itu namanya real love. Jadi nikah itu, semua orang yang menikah itu umumnya akan melewati 5 tahapan ini. Tahapan pertama ketika pengantin baru itu romantic love. Anda yang belum nikah, kalau Anda menikah secara baik-baik saja,
insya Allah Anda akan bisa menikmati masa romantic love itu panjang, bisa sampai 5 tahun. Romantic love itu teorinya bisa dilewati antara 1 sampai 5 tahun. Ada yang kurang dari 1 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun, tergantung bagaimana mengelola romantic love itu. Kalau kurang dari 1 tahun, itu umumnya mereka yang sudah mengkredit. Jadi karena romantic love-nya itu sudah dilewati di masa pacaran, sudah dikredit. Jadi ketika orang itu pacaran sampai 5 tahun, romantic love-nya sudah dinikmati sebelum nikah, maka ketika menikah udah rampung, romantic love udah gak ada. Jadi makanya ketika kalau misalnya pacarannya panjang gitu ya, itu sudah minus malahan, sudah defisit. Begitu nikah itu sudah nggak ada lagi, romantiknya sudah nggak ada lagi, karena semuanya sudah habis oleh masa pacaran gitu. Nah itu sebabnya maka bagi Anda yang belum nikah itu ya, itu jangan memperlama masa pacaran ya. Saya menasihati anak-anak saya itu, kamu pacaran itu rugi loh. Kamu nanti itu ketika nikah itu berarti kamu melakukan apapun halal dengan pasangan kamu, bukan hanya halal tapi berpahala. Nyentuh istri berpahala, meluk istri berpahala, mencium istri berpahala. Semua interaksi laki perempuan setelah menikah itu kan berpahala. Nek kowe dong nikah dosa kabeh. Ketika kemudian kamu itu sudah nikah, maka kalau kamu mengawalinya dengan cara yang baik, tidak pacaran yang berlama-lama itu, kamu menikah dengan cara-cara yang baik, maka kamu bisa menikmati romantic love itu dalam masa yang optimal, kabeh halal, malah berpahala. Jadi jangan habiskan romantic love itu sebelum nikah, engko entek, pas nikah serang duwe meneh gitu. Nah, romantic love ini suasananya itu bener-bener suasana bulan madu. Makanya bisa dihitung kenapa tadi kisarannya antara 1 sampai 3 tahun, karena memang bulan madu. Jadi bisa dihitung berapa bulan. Setelah bulan madu itu selesai, dia akan masuk ke tahapan kedua, disappointment, distress. Bedanya apa? Kalau romantic love itu semuanya indah, kabeh menyenangkan. Itu yang namanya mawaddah. Mawaddah itu menggebu-gebu, membara, semuanya menyenangkan gitu. Kesalahan-kesalahan pasangan itu malah berubah menjadi kelucuan-kelucuan yang ditertawakan bersama. Hal-hal yang kurang dari pasangannya bisa dimaafkan gitu, dan bahkan bisa ditertawakan secara bersama-sama. Ora iso masak ki ora apa-apa, ora usah masak ora apa-apa, Dik. Itu romantic love. Ora duwe duit ki ora apa-apa, ora wong ki ora kudu duwe duit to, Mas. Yang penting duit cinta. Itu namanya romantic love gitu ya. Nanti kalau masa itu sudah habis, dan pasti habis, tidak ada satupun manusia, pasangan di muka bumi ini yang bisa menjaga semua waktu pernikahannya itu di romantic love, gak ono. Jadi tidak ada pasangan di muka bumi ini yang masa pernikahannya dari awal sampai akhir hayat itu semuanya romantic love, tidak ada. Romantic love itu semua pasti berakhir, pasti. Jadi entah setahun atau 2 tahun, 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada yang lebih, itu pasti berakhir. Gak mungkin akan romantic love terus itu, gak mungkin. Gak ono sing kaya ngono kuwi. Kejabane nikah setahun romantic love cerai, terus nikah meneh setahun neh romantic love karo sing beda, cerai meneh terus seumur hidup ning wonge beda terus, romantic love terus. Kuwi jenenge bintang film yang adegannya itu selalu adegan percintaan gitu ya. Kan pasangannya beda terus tuh nek main film kuwi. Bintang film yang main-main film percintaannya pasangannya beda terus ya, romantic love terus dengan pasangan filmnya itu. Ini dalam kehidupan nyata ora iso kaya ngono kuwi. Nah, ketika sudah habis masa romantic love-nya, akan masuk ke tahap yang disebut dengan distress atau disappointment, di mana pasangan itu sudah mulai saling kecewa satu dengan yang lainnya karena dia mendapatkan bahwa pasanganku tidak sesuai dengan harapanku, suamiku tidak sesuai ekspektasiku. Dulu aku membayangkan nek nikah karo wong dek iki soleh, ketok iki ya ngerti agama, ya sok ning masjid, ya salate tertib, mestinya baik-baik saja. Bareng nikah karo dhek jebule mek kaya ngene. Aku nikah sama dia yang memakai busana muslimah, menutup aurat, gawe ning masjid, ning majelis taklim ya tak kira ki ya wis sholihah tenanan. Setelah menikah dengan jebule mek kaya ngene, itu namanya distress ya. Namanya disappointment. Jebule-jebule. Dan kenapa muncul jebule-jebule itu? Karena pada pasangan yang sudah menikah itu ketersingkapan kepribadian kita itu selapis demi selapis. Jadi kalau orang itu masih romantic love, itu apapun yang dilihat dari pasangannya pokoknya indah semuanya. Suara gelegean, gelegeanmu menarik banget itu ya. Tapi begitu distress, kok gila nih terang loh, itu distress kan. Jadi ketika kita melihat ada kondisi-kondisi yang dulunya itu sudah kelihatan tapi itu kayak nggak dimasalahkan, itu nanti habis karena selapis demi selapis kepribadian kita dan kepribadian pasangan kita akan
terbuka. Setelah di tahapan distres ini, kita bisa melihat misalnya seorang laki-laki akan melihat istrinya dari sisi yang paling menjengkelkan, dan seorang perempuan akan melihat suaminya dari sisi yang paling menjengkelkan. Kowe iki jebule nek turu ngorok kaya ngono to. Kowe iki jebule nek turu ngiler gilane kaya ngono. Itu distresnya ya. Dulunya wis ngerti nek ngiler, ngilermu iki romantis ya. Aku belum pernah ngelihat iler yang seindah ilermu itu. Itu masa bulan madu ya, tapi begitu distres kowe yo jijik tenan aku. Aja turu ning kene ning isor kono kowe ngiler terus kowe. Itu distres. Orang mulai melihat kepribadian pasangan itu selapis demi selapis. Gak ada yang bisa disembunyikan. Semua akan tampak. Semua bau-bauan yang muncul dari tubuhmu akan ketahuan oleh pasanganmu. Semua bunyi-bunyian yang muncul dari tubuhmu akan ketahuan oleh pasanganmu, dan kamu sudah tidak bisa menyembunyikan lagi. Itu muncullah kekecewaan. Jebule demek kaya ngono. Tak kira ki jebule gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya bisa menjaga pernikahan di saat kecewa-kecewa itu muncul? Malah kalau kecewanya berat banget, itu nanti akan menuduh, kowe ndemben dekati aku dengan guna-guna ya. Aku ndemben itu tergila-gila karo kowe, saiki gila tenan gitu ya. Nah, supaya bisa menjaga pernikahan itu awet, maka yang harus dilakukan adalah hadirkan tahapan ketiga lebih cepat, knowledge and awareness. Itu bagaimana suami dan istri itu belajar, mengerti, memahami. Jadi saling mengerti tentang kondisi diri dan pasangannya. Menjadi suami yang baik itu kayak apa sih? Jadi istri yang baik kayak apa sih? Belajar membaca buku, ngikuti seminar, belajar di majelis taklim dan seterusnya, sampai berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik, bahkan konseling atau melakukan proses bimbingan kepada ahli dan seterusnya. Itu hadirkanlah pengenalan yang lebih baik. Ada banyak hal yang kemudian terjawab ya setelah kita belajar lebih baik, mencoba mengenali pasangan lebih baik lagi. Oh, jebule pancen dek iki kaya ngono. Kan kekecewaan-kekecewaan di masa distres itu kan nanti kalau itu nggak teratasi, itu yang menyebabkan kenapa 5 tahun banyak bercerai, itu karena tidak bisa mengatasi masa distres. Itu harus diatasi dengan apa? Dengan knowledge dan awareness. Jadi kalau tidak bisa mengatasi distres itu, kecewaannya berlebihan dan akhirnya wes aku ora gelem karo kowe gitu ya. Mas kowe iki kok orang ngomong dek ben-ben, nek kowe iki miskin kaya ngene iki, kok orang ngomong dek ben-ben. Lho aku dek ben ngomong dek. Lah kowe ngomong apa? Dek ben aku sering ngomong toh, aku enggak punya apapun di muka bumi ini kecuali kamu. Malah kamu bilang so sweet. Bareng wis nikah tenanan, aku ora ndek apa-apa, malah kowe saiki nyalahke aku. Itu ketika sudah selesai masa romantic love-nya. Di masa romantic love-nya wis ngomong jane, aku ora ndek apa-apa di muka bumi kecuali kamu, dan tenan ora ndek apa-apa. Ketika kemudian dia mencoba menghadirkan tahapan ketiga, knowledge and awareness, maka dia mengetahui, terus kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nek kowe miskin, orang mampu, orang iso pemenuhi hidup rumah tangga, terus apa yang kita lakukan? Saling mengenali, saling memahami potensimu, sing iso dikembangke apa, potensiku sing iso dikembangke apa. Ayo kita membangun bersama rumah tangga ini dengan pengenalan yang lebih mendalam. Kalau itu berhasil mereka lalui, mereka akan masuk tahap keempat yang namanya transformation, mentransformasikan dari kondisi kekecewaan itu menuju kepada penerimaan. Maka tahapan keempat itu sudah mulai ada penerimaan kondisi-kondisi. Suami yang semula kecewa banget dengan istrinya sekarang sudah bisa menerima. Istri yang kecewa banget dengan suaminya akhirnya bisa menerima. Dan menerima itu tidak selalu dalam kondisi ideal ya Bapak Ibu. Menerima itu tidak selalu bentuknya ideal. Nek panjenengan rung nikah, nek ceritanya ini mesti protes orang nompo gitu ya. Tapi begitulah nanti yang terjadi, bahwa dalam hidup pernikahan itu menerima pasangan itu tidak selalu kondisinya ideal. Contoh, kalau nek teng ruang konseling niku contohnya banget kayak so aneh-aneh ngoten nggih. Ada seorang laki-laki istrine niku pegawai negeri. Jadi gaji tetap dan naik terus, maksudnya tambah naik pangkat, gajinya naik ngono ta. Tambah golongannya gajinya naik, ono jabatannya gajinya naik gitu. Sementara suamine kuwi nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Iki bukan karena apa mengatakan itu jelek atau apapun gitu, tapi saya itu hanya menceritakan kondisi yang tadi saya katakan tidak ideal. Kenapa mereka menikah? Dulu ibunya bilang sama si anak perempuannya, "Nduk, ibunya punya kos-kosan. Nduk, kowe rasa golek jodoh. Engko ibu ae sing golek jodoh. Sing kos ning omah ibu kan anaknya kuliah di kota lain. Ibunya di sini di Jogja dan punya kos-kosan gitu. Nduk kowe engko rasa golek bojo, engko kowe nek rampung kuliah langsung bali, ibu wis disalon kanggo kowe. Iki sing kos ning kos-kosane ibu iki ana bocah laki-laki yang soleh banget. Iku cocok kanggo kowe. Kowe gelem ora engko tak jodohke karo dhek. Purun ya kata anake.
Setelah lulus pulang dikenalkan, ini laki-laki paling soleh di kos-kosan ibunya itu. Mau gitu ya. Akhirnya nikahlah mereka. Dari mana ibunya tahu bahwa dia soleh? Karena dia yang rajin sholat 5 waktu ke masjid. Dan kalau berangkat ke masjid paling awal, kalau pulang dari masjid paling akhir. Makanya dibanding dengan teman-teman lainnya, ini yang paling soleh. Seneng banget ibunya ya, duwe mantu soleh kayak ngono. Betul kan dia soleh? Betul. Soleh tenanan neng masjid terus gitu. Nganti orang nyambut gawe, soleh neng masjid terus. Ora iso golek nafkah, ora iso. Neng masjid terus. Lulus kuliah, anak laki-laki yang saya cerita ini sudah punya istri, akhirnya punya anak, orang nyambut gawe. Pokoknya neng masjid terus. Jadi kegiatannya hanya di masjid, dari masjid. Jadi istrinya ini karena pegawai negeri, begitu nggak dikasih nafkah sama sekali, kan kudu tuku beras ya tuku dengan kudu dhewe. Gula entek kanggo anake, kanggo anak pegawai teh tuku gula dhewe. Gas entek ya tuku gas dhewe. Lama-lama jengkel tuh. Lagi wong lanang ora yuran apa-apa iki piye iki melu aku ora udu blas iki piye iki. Akhirnya suatu ketika sesekali dia mencoba sambil berangkat kerja, dia bilang, "Mas, beras entek nggih. Nyuwun tulung mengke ditumbaske berasnya telas engko ndak ora iso ngliwet." Pulang sampai di rumah yoran beras. "Mas kok urung tuku beras?" "Ora duit." Gampang tuh jawabane. Sesuk neh nyoba. "Mas, gasnya telas, nyuwun tulung nggih ditumbaske gas." Tekan omah yoran gas. "Lah Mas mboten duwe gas." "Lah aku ora duit." "Rampung, ra duit ngono tok." "Ning ora gawe, mek ra duit ngono tok." Lah terus pripun Mas mboten iso masak ya ora usah masak, gampang wae. Santai ya. Enak banget. Ora gas ya ora usah masak ngopo to. Ora gas kok masak kowe malah aneh jarene. Lah terus pripun mangane? Lah kok lak dikari Gusti Allah ki Maha Pengasih, nanti pasti kita dapat rezeki. Ini keranya ra gelem gawe. Peristiwa itu sampai bertahun-tahun dan membuat istri itu sangat jengkel. Sampai di titik tertentu dari kejengkelannya karena suaminya nggak mau kerja, nggak mau ngasih nafkah, kerjanya hanya ke masjid terus saking solehnya. Lalu akhirnya dia berpikir naik ngono cerai wae. Pak, waktu datang ke tempat konseling, saya bilang sama ibu itu, "Bu, pikirkan masa-masa. Suami ibu itu memang wong soleh loh, ora tau maksiat, ora tau selingkuh, ora tau dugem, ora tau ngapa-ngapa, wong lurus lho ning masjid terus gitu." Memang dia salah, orang yang bergawe salah, wong lanang dosa kuwi, orang ngei nafkah karo istri iki dosa. Tapi juga dia tidak maksiat. Dalam konteks maksiat-maksiat kayak mabuk, kayak dan seterusnya itu orang seneng main cewek, orang tahu malah mau gawe nang masjid terus. Nek nang masjid kan enenge mbah tuwek-tuwek orang yang cewek nang masjid. Jadi akhirnya pikirkan masa-masa. Bagaimana kalau kamu bercerai dari dia, yakinkah kamu bahwa kamu mendapat suaminya? Dia itu nggak pernah marah. Tak tekan apa dia pernah marah pada kamu? Mboten, nggak pernah. Suami itu nggak pernah marah sama sekali. Lembok saya minta duit apapun gitu ya, daerah duit dengan cueknya mengatakan aku ora duwe duit dek. Wes rampung, reneng nesune, nggak pernah marah kepada saya. Mukul ora tau, ngantemi ora tau, nesu-nesu ora tau. Pokoknya tindakan-tindakan kasar ke istrinya ora tau. Terhadap anak juga begitu. Ngantar ke anak sekolah. Nek bensinnya ora neng kan ada suatu bensin ora duwe duit tok. Tuku bensin kok ngendi? Engko ngomong, "Dek, ora neng bensinnya dadi aku rasa ngantarke anak sekolah." Titik. Kowe sing ngantarke saiki ya, motorku ora neng bensin. Engko sing numpokke sing wedok lagi mangka. Lho, dadi ora tau nesu ta? Mbak, kowe tau ngerti to eneng wong lanang gane ngajar bojone sugih, ganteng ning gane ngantemi bojone KDRT to? Kira-kira kowe milih ndi, Mbak? Ya ora milih, mosok pan milih kaya ngono. Jadi nek kon milih ya ora ning segelem milih masuk bagus sugih gane ngantemi wong ya ora lah. Nek misale orang duwe duit apa-apa ya ora juga gitu loh ya. Terus piye? Angel to. Kowe milih ndi? Mulane pikiran, Mbak. Ojo cepet-cepet. Saya bilang gini, aku nggak ngelarang kalau kamu itu cerai. Tentu kami nggak ngelarang karena memang suami kami itu termasuk suami yang melalaikan kewajiban. Jadi kamu boleh minta cerai dari itu boleh karena psikotalik. Bapak Ibu yang sudah lupa psikotalik nanti pulang ambil buku nikahnya karena masih tertulis di buku nikah masing-masing. Muga-muga isi bagian buku nikahnya ora ilang ya. Coba nanti lihat buku nikahnya ono tanggal kadaluarsanya apa orang ya, dicek dulu gitu. Terus di bagian belakang itu nanti ada kalimat psikotaklik itu. Ya sapa ngerti wis kadaluarsa apa kan iso diperbarui buku nikah itu. Boleh sing anyar. Buku nikahnya. Terus
begitu dibuka sigot taklek itu kalimatnya apa? Setelah menikah, saya Cahyadi Takaryawan berjanji untuk mempergauli istri saya Ida Nurlaila dengan cara yang baik dalam kurung mu'asyarah bil ma'ruf sesuai dengan ajaran Islam. Apabila sewaktu-waktu saya 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, 2. Tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan lamanya. Tidak memberi nafkah wajib 3 bulan. Nah sing lanang wis puluhan tahun atau kayak nafkah. 3 bulan saja sudah cukup alasan bagi seorang istri untuk menuntut cerai dan boleh menurut undang-undang. Jadi menurut undang-undang pernikahan boleh perempuan yang tidak dikasih nafkah wajib 3 bulan oleh suaminya tanpa alasan ya. Kejabane suaminya ngomong, "Dek, iki wis meh 3 sasi ya, aku udah iso ngei duit karo kowe. Aku saiki njaluk ngapura Dek ya, gen ora mbok cerai gitu ya. Karena nek engko 3 sasi ora ning keterangan kowe iso gugat cerai. Saiki aku wis ngomong aku ora iso ngei duit, urung ono duit babar pisan. Aku lagi mancing-mancing urung entuk iwak babar pisan gitu. Jadi kamu maafkan aku gitu ya. Ono komunikasi. Nek ora ning komunikasi blas, ora dikai blas, istrinya nuntut cerai langsung entuk. Maka di Indonesia itu ada enggak enaknya dalam pernikahan itu. Apa enggak enaknya? Pada hari di mana kita berbahagia karena nikah, dikon moso sigot taklek. Apabila sewaktu-waktu saya 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, 2. Tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan dan jasmani istri saya, 4. Mentelantarkan atau membiarkan istri saya 6 bulan lamanya. Lalu istri saya tidak terima dengan itu, lalu dia mengajukan ke pengadilan agama dan pengadilan agama menerima gugatannya. Bla 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 bla, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Olah gini nikah loh, lagi senang-senang. Wes ngomong talak. Pengen Indonesia gue ya. Harusnya kayak gitu tuh diomongin sebelum nikah dan menjadi perjanjian sebelum nikah. Ora usah diomongin waktu akan nikah. Karena orang enak banget. Jadi semua perempuan di Indonesia waktu nikah wes diajari carane gugat cerai. Kue, Mbak, pas nikah ya. Kena suami calon suami calon istri toh, terus begitu akan nikah rampung berarti jadi suami istri. Jadi kira-kira dia ngomongin, mbak kue sok mben nek sing lanang kuwi meninggalkanmu 2 tahun, tidak memberi nafkah wajib 3 bulan, menyakiti badanmu jasmanimu, kemudian yang keempat mentelantarkanmu selama 6 bulan, kue iso gugat cerai. Wis diomongi. Sejak awal menikah wis diomongi kayak ngono. Makanya 85% perceraian di Indonesia adalah gugat cerai dari pihak istri. 85% cerai di Indonesia itu adalah gugat cerai dari istri. Karena wis diajari. Wis kono umumnya bapak-bapak umumnya ya. Iku nek ngei mahar murah-murah. Apa mahare, Pak? Nek ben apa mahare? Seperangkat alat sholat regane piro 150.000. Tahukah Anda bahwa mbak-mbak nek urung nikah tak omongi ya, Mbak ya. Panjenengan dilamar wong sugih. Ngei panjenengan duit 1 miliar, ruko regane 500 juta, mobil regane 500 juta, total jenderal yang diberikan ke kamu semuanya 5 miliar, eneng sawah, eneng sapi, pedus, bebek, pitik, apa tiga kita, total jenderal lagi nilainya 5 miliar. Oh bangga banget, uang tuanya ya bangga banget. Apa yang terjadi? Kamu diikat oleh dia. Kalau kamu nggak setahan dengan dia kasar dengan kamu disakiti, kamu gugat cerai, balik no sing 5 miliar kuwi. Perempuan yang gugat cerai harus mengembalikan apa yang pernah diberikan oleh suaminya. Jadi nek kue dikai seperangkat alat sholat, berbahagialah karena dengan mudah kamu lepas darinya. Alah mas seperangkat alat sholat tuh ya kok. 300.000 tak balekno, wes tak balekno 300.000 neng pasar Klewer apa pasar Beringharjo kuwi. Mulane nek panjenengan iki dikai mahar mahal-mahal lagi ojo bangga Mbak yo. Rumah ngesamu. Iki lho tonton aku mahare 5 miliar. Lho kowe sok nek ora tahan, kowe ora iso lepas kecuali kamu menggalikan wis kadung mbok gak wong wis kadung. Iki kanggo bapak, iki kanggo sapa, wis kadung bagi-bagi to. Duitmu tak 5 miliar kowe. Bareng wis ora tahan, kowe gugat cerai, kowe kudu balekke 5 miliar. Nek ora iso balekke kowe ora iso cerai. Ha repot to, Mbak. Mulane murah ki enak, Mbak, murah ya. Ngendikane Kanjeng Nabi, mahar itu yang mudah, bukan yang murah, oke? Yang mudah. Nah, jadi kalau sudah sampai penerimaan, menerima apa adanya itu, maka kemudian akan masuk ke tahapan yang kelima, real love, cinta yang sebenarnya, cinta yang sesungguhnya, true love, real love, everlasting love, cinta yang sedalam-dalamnya, sesungguh-sungguhnya, bukan lagi romantik ya, tapi true love. Jadi 5 tahapan ini. Romantic love itu setara dengan penjelasan Bu Yamka, mawadah,
real love atau true love itu setara dengan penjelasan Bu Yamka tentang rohmah. Hidup berumah tangga itu mengawali dengan mawadah, nanti ujung akhir hayat kita dengan rohmah. Dari cinta menuju cinta, dari romantic love menuju real love. Nah, pertanyaannya kemudian, bisakah kita memutus mata rantai itu? Tidak usah melewati distress, gak usah melewati knowledge awareness, gak usah melewati transformation. Dari romantic love, rampung, langsung masuk ke real love. Bisakah kita memotong itu sehingga tidak perlu melewati masa-masa yang tidak menyenangkan? Dari romantic love langsung masuk ke real love, masuk true love. Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena teorinya true love, cinta sejati itu butuh diuji. Ingat, cinta sejati butuh diuji. Bagaimana dikatakan kamu mencintai istri kamu kalau tidak pernah ada ujiannya? Bagaimana kamu dikatakan mencintai suami kamu kalau tidak ada ujiannya? Cinta sejati butuh diuji. Pasti semua dari kita akan melewati ujian. Apa ujiannya? Menurut Kementerian Agama, ujian pernikahan di Indonesia itu ada 3. Dan 3 itulah yang menyebabkan banyaknya angka perceraian di Indonesia. Nomor 1 adalah faktor ekonomi, nomor 2 adalah faktor perselingkuhan, nomor 3 adalah ketidakharmonisan. 3 faktor yang oleh Kementerian Agama dari tahun ke tahun selalu dicatat menjadi penyumbang terbesar perceraian di Indonesia. Itu ujian cinta dalam hidup berumah tangga kita. Nomor 1 faktor ekonomi. Ekonomi tidak selalu karena kekurangan. Ekonomi itu bisa karena kokean. Duitku kurang entek ya Allah, piye carane ngentekke duit iki ya. Wis iku tak gua nang ndi kurang entek iki piye ya Allah, duitku kurang entek iki piye ya Allah, akhirnya aneh-aneh kelakuannya. Nah, terus setelah kelakuannya aneh menyakiti hati pasangannya karena kanggo ngentekke duit rantai-rantai gitu. Jadi yang namanya faktor ekonomi itu tidak selalu karena kekurangan, bisa karena manajemen, bisa karena kecemburuan faktor ekonomi. Lah sing mbok bantu ki sedulurmu kabeh, bapak ibumu mesti mbok bantu, sedulur-sedulur bantu, sedulurku ora tuh dibantu jare istrine. Agak kecemburuan. Kowe mesti nyimpen uang kowe kok sing mbok kaya aku mung semene, kecurigaan. Mulane kan uang itu ada 3 tuh Bapak Ibu nggih. Nomor 1 duit lanang, nomor 2 duit wedok, nomor 3 napa Bapak Ibu? Duit sial, nggih. Napa niku duit sial? Duit sing disemper wong lanang konangan bojone, niku duit sial. Jadi kalau kita perhatikan ada bagaimana orang itu akhirnya konflik soal keuangan, nggih. Tetapkah kamu mencintai suami kamu di saat dia nggak punya apa-apa lagi? Itu ujian cinta. Masihkah kamu mencintai istrimu yang polos dan lugu itu ketika sekarang kamu kaya raya, bisa punya fasilitas apa saja, lungamu wis adoh, kopimu wis temben kopine me saset. Saiki kopine wis ning gone kafe-kafe ngono kae. Pergaulan kamu sudah begitu luasnya, selera kamu berkembang, lalu istri kamu masih istri yang polos yang dulu kamu dapatkan karena kamu masih miskin dan sekarang kamu sudah kaya raya. Tetapkah kamu mencintai istrimu yang lugu polos apa adanya itu? Sementara kamu sudah memiliki sangat banyak harta. Tetapkah kamu mencintai suami kamu yang gajinya orang muda-muda itu? Soalnya kan sesuai dengan doane sebelum nikah tuh, ono mbak-mbak ke doane iki, aku pengen dapat suami yang punya penghasilan tetap. Ya aku tetap terus. Konsone iki munggah gajine dia tetap terus sesuai dengan doane kuwi lho. Pengen dapat sing penghasilan tetap gitu. Ya wes bener kuwi. Gusti Allah marake gawe iki sesuai dengan doa hambaku yang solihahin yang berdoa minta gaji tetap. Tetapkah kamu mencintai suami kamu yang gajinya tetap segitu-gitu? Di saat gajimu sendiri lebih gede daripada suami kamu, kamu bisa punya harta yang banyak, kamu punya jabatan yang tinggi, sementara suami kamu gitu-gitu aja orang dia apa-apa. Tetapkah kamu mencintai dan menghormati suami kamu sing mesake kuwi ketika di saat kamu sudah kaya raya? Itu namanya ujian cinta. Tetapkah kamu mencintai istri kamu ketika sangat banyak perempuan mendekati kamu, cantik-cantik, glowing-glowing, dan istrimu butek? Tetapkah kamu mencintai suami kamu yang menurut kamu itu orang soleh, jarang sholat, wes pokoknya nyedihkan situasi ini, sementara ada mantan kamu yang datang kepada kamu dan mengatakan aku nyesel dulu pisah sama kamu? Itu namanya ujian cinta. Jadi gak mungkin ya orang itu dari romantic love itu langsung masuk real love. Cinta sejati pasti diuji, pasti diuji. Nah sementara bapak-bapak ini ketika dapat ujian cinta ya, aneng nanti ya, pokoknya neng di ngono bapak-bapak ki aneng koncone didekati oleh cewek sing cantik banget, so pokoknya aku pengen jadi istri kamu ngono tau, cewek kuwi ayu, glowing, terus dekati terus, wes terserah kowe arep ngopo, aku menyerahkan diriku kepadamu ngono ta.
Terus karena panjenengan kelingan istrine, ya Allah, istriku memang nek iki ayu banget ya Allah, bojoku kok medeni kok ngono iki ayu banget jane, tapi aku pengen setia sama istriku, aku pengen menjaga kesetiaan aku laki-laki yang tidak boleh berpaling ya Allah. Aku pengen menjaga rumah tanggaku, aku nggak mau hancur rumah tanggaku. Panjenengan berjuang dan berhasil. Akhirnya panjenengan tidak tergoda. Godaan ini berhasil Anda kalahkan. Sayangnya apa? Perjuangan Anda ini tidak bisa diceritakan kepada istri Anda. Aku ingin digoda cewek, ya Allah, ayu banget, semelohai. Nek kowe iku serane apa-apane, Dek. Panjenengan cerita hancur, ya. Dia akan ngamuk sama kamu. Saiki wong ngene ndi? Mbok dolek nang ndi? Wis mbok kaya apa wae. Mongko panjenengan ini berjuang agar tidak tergoda oleh dia dan berhasil. Jadi tidak semua perjuanganmu harus diketahui oleh pasanganmu. Tidak semua apa yang kamu lakukan untuk dia harus tahu. Tidak. Nek mbok cerita ke kabeh, stres malahan. Ibu-ibu nek di rayu-rayu karo mantane ora usah diceritake, ya. Langsung dihapus wae. Lah mbok critakake ya tau padu no karo sing lanang. Nah, real love itu ya cinta yang sejati-jatinya. Niku nek pun suami istri, kakek, nenek ngoten nggih. Cinta meskipun aku tetap mencintainya, meskipun rambutnya sudah putih, aku tetap mencintainya. Kulitnya wis kendur-kendur, kenyil-kenyil kulitnya niku. Kaya kikil ya. Pengatan pengantar sing materinya ini masih banyak banget, nanti untuk saya sampaikan lain waktu kalau ada kesempatan lagi kesini guys, saya teruskan lain waktu aja. Nanti ini biar sampai sini dulu aja. Nanti mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk meneruskan karena tak siapkan materi yang panjang banget. Kalau ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan, ada dialog, baik yang online maupun yang offline, dipersilakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada